Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafida Nuzakia, NPM 06.2018.1.070. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen biaya proyek, mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak P1. Manajemen biaya proyek. Biaya merupakan sumber daya yang harus dikeluarkan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya umumnya diukur dalam satuan keuangan seperti dolar, rupiah, dan lain-lain. Biaya proyek sendiri dibagi menjadi dua, yaitu biaya proyek terbatas dan biaya proyek dikelola. Untuk biaya proyek terbatas merupakan biaya anggaran proyek, sedangkan biaya proyek dikelola merupakan biaya yang diperkirakan atau diestimasi atau dianggarkan atau diawasi oleh penggunanya. Pada manajemen biaya proyek, bagian utama yang harus diperhatikan adalah biaya sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan dalam jadwal proyek. Biaya proyek terbatas, sehingga dibutuhkan cost management plan yang akan menggambarkan bagaimana variasi biaya yang akan dikelola dalam proyek. Proses-proses pada manajemen biaya proyek. Yang pertama adalah penyusunan perkiraan biaya, yang kedua adalah penyusunan anggaran biaya, yang ketiga adalah pengawasan biaya. Lingkup proses manajemen biaya proyek. Yang pertama adalah estimasi biaya, cost estimating. Estimasi biaya sendiri dibagi beberapa jenis. Yang pertama adalah analog estimate, yang kedua bottom up estimate, yang ketiga adalah parametric modeling, yang keempat adalah constructive cost modeling, yang kelima adalah COCOMO 2. Yang selanjutnya adalah anggaran biaya, cost budgeting, merupakan pengalokasian semua estimasi biaya pada tiap paket untuk membuat sebuah baseline agar dapat diukur kinerjanya. Selanjutnya yaitu pengawasan biaya, cost controlling, merupakan pengendalian perubahan biaya proyek. Selanjutnya yaitu biaya klasifikasi. Biaya klasifikasi sendiri dibagi menjadi 4 klasifikasi. Untuk yang pertama yaitu tip. Tip sendiri dibagi menjadi 2, yaitu direct cost dan indirect cost. Untuk yang direct cost sendiri adalah biaya yang jelas berhubungan dengan bagian proyek yang menghasilkan biaya, contohnya tenaga kerja dan bahan material. Sedangkan untuk yang indirect cost merupakan biaya yang berhubungan dengan penjualan proyek, administrasi, serta promosi. Untuk klasifikasi yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu recurring cost dan non-recurring cost. Untuk yang recurring cost sendiri merupakan biaya yang dibutuhkan selama project life cycle berlangsung. Contohnya, biaya tenaga kerja, material, logistik, dan biaya penjualan. Untuk yang non-recurring cost merupakan biaya yang diberikan satu kali pada awal atau akhir proyek, seperti biaya awal pemasaran, biaya pelatihan user, dan biaya layanan lainnya. Untuk klasifikasi yang ketiga adalah adjustment. Adjustment sendiri dibagi menjadi 2, yaitu fixed cost dan variable cost. Fixed cost sendiri adalah biaya tetap selama proyek berlangsung, contohnya biaya untuk penyewaan peralatan. Sedangkan untuk variable cost merupakan biaya yang akan meningkat selama proyek berlangsung, seperti biaya material dan biaya peralatan. Untuk klasifikasi yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu schedule. Schedule sendiri dibagi menjadi 2, yaitu normal cost dan expected cost. Normal cost adalah biaya yang digunakan sesuai perencanaan biaya pada awal perencanaan proyek yang telah disetujui oleh stakeholder. Untuk yang expected cost adalah biaya yang tidak direncanakan dan biasanya digunakan untuk meningkatkan penyelesaian proyek. Selanjutnya yaitu proses pengendalian biaya. Yang pertama yaitu monitoring kinerja pembiayaan. Yang kedua yaitu meyakinkan bahwa hanya perubahan yang tepat yang termasuk dalam baseline biaya yang direvisiannya. Yang ketiga adalah memberikan informasi pada stakeholder bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya pula. Internet Value Management merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya.
Demikian presentasi dari saya untuk materi manajemen biaya proyek. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.